Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Febri Setiawan. Pada video kali ini saya kedatangan tamu laptop compact dengan seri compact Presario CQ35. Nah, ini baterainya sudah tidak ada. Jadi nanti kita mencoba nih harus menggunakan chargernya. Info dari pemiliknya, laptop ini jika dihidupkan blank putih, tidak muncul apapun. Maka dari itu kali ini akan kita coba cek apakah penyebabnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Langsung saja kita coba. Oh ini ya, jadi seperti ini dia blank putih. Namun di sini kita lihat indikator harddisk itu masih menyala kedip-kedip. Jadi bisa kita lihat. Nah ini indikator harddisk. Ini masih nyala kedip-kedip. Jadi dia masih melakukan load data. Jadi kemungkinan ini dugaan sementara ini terjadi pada layarnya, entah itu LCD atau kabel fleksibelnya. Nanti akan kita coba cek. Untuk memastikan akan saya coba ini saya sambungkan ke layar dari komputer saya. Nah, ini tadi setelah saya colokkan kabel VGA dari komputer saya, tidak tahu kenapa ini malah bisa normal kembali tampilannya di layar laptop. Nah, ini sekarang posisi layar ini nyala tapi hitam, tapi dia kursor atau mouse ini bisa digerakkan dengan leluasa. Ini berarti layar tidak terjadi masalah harusnya. Ini kita coba extend ke monitor saya, tapi tidak mau muncul. Kita coba kalau menggunakan port HDMI. Kita gunakan converter karena saya punya converter HDMI itu VGA. Kita coba lagi, kita extend. Nah
ini ya, dia mau extend ke layar monitor saya. Jadi ini tadi kemungkinan pas waktu dinyalakan tadi warnanya putih tadi seperti tadi, mungkin itu error yang dimaksud pemilik laptopnya. Kita coba restart sekali lagi. Ini tampilan utamanya malah pindah ke monitor saya. Ini bisa kita lihat ya, ini ternyata sekarang layar ini normal kembali, padahal tadi belum kita cek fleksibel atau apa. Nah, ini sekarang kembali lagi seperti tadi, tampilannya jadi hitam semua. Ini tampilannya ternyata malah sudah normal. Jadi tadi blank hitam karena butuh waktu, mungkin ada aplikasi yang membebani, jadi dia bootingnya agak lama, atau kalau tidak Windowsnya sudah tua, tidak pernah update, jadi membuat lama. Oke, ini ternyata normal ya. Untuk sekarang kita coba restart laptop ini tanpa menggunakan dual monitor, atau hanya menggunakan monitor yang ada di laptopnya, tidak extend ke monitor saya. Ini saya lepas, kita restart lagi. Nah, ini ternyata sekarang juga normal untuk booting tanpa monitor tambahan atau dual display atau extend monitor. Ini kita lihat sistemnya mungkin terlalu berat, jadi sampai saat ini beberapa menit tadi dia harddisk indikator masih blink, masih manjer nyala kadang, jadi dia masih berat untuk ngeload data. Kita coba cek apa yang membuat ini Windows jadi berat. Nah, ini ya untuk spesifikasi dari laptopnya. Ini ternyata dia prosesornya menggunakan Intel Pentium dual core T4200 dengan kecepatan masing-masing core 2 GHz, dan RAM yang terpasang hanya 1 GB. Nanti saya diskusikan dengan yang punya, mungkin bisa tambah RAM karena 1 GB untuk bekerja di zaman sekarang ini sepertinya kurang. Ini ya, untuk layar sepertinya sudah normal kembali. Tadi dia muncul blank putih itu cuman saya pancing dengan layar monitor saya.
saya colokkan di port HDMI untuk extend layar ke komputer saya. Untuk yang selanjutnya ini laptopnya kalau saya bilang kurang maksimal karena dia hanya memakai RAM 1 GB. Untuk itu sekarang kita coba cek saja dia pakai RAM DDR berapa. Kebetulan saya ada RAM DDR3 dan DDR2 ini punya laptop. Nanti siapa tahu dia cocok, saya akan pasang ke sana. Untuk itu langsung saja kita bongkar laptopnya untuk melakukan cek apakah RAM menggunakan DDR3 atau DDR2. Pada umumnya RAM itu letaknya hanya ditutup dengan tutup casing seperti ini, jadi mungkin RAM letaknya di bagian sini bersama dengan harddisk. Dengan kita buka penutup yang ini, pada umumnya dia bisa untuk mengganti RAM atau menambah. Semoga saja masih ada slot kosong di dalam, jadi kita bisa tambahkan RAM. Ini benar, ternyata RAM di sebelah sini dan di sini adalah harddisk atau penyimpanannya. Dan ternyata di laptop compact CQ35 ini dia masih menggunakan RAM DDR2. Ini saya pasangkan punya saya RAM DDR2. Di sini bisa karena ada 2 slot dan 1 slot masih kosong, jadi saya tempatkan RAM saya di sini agar performa dari laptop tidak terlalu buruk. Oke, kita pasang kembali penutupnya. Sudah, kalau sudah kita nyalakan kembali laptopnya yang sudah kita tambahi RAM 1 GB. Oh, ini layarnya yang tadi putih polos di putih blank, dia sekarang kumat lagi, dia tampilan jadi tidak ada apapun, cuma terlihat putih. Namun kita coba tunggu saja sampai dia selesai booting. Oke, dan ini keluar suara Windows Start tapi dia tampilannya masih putih. Ini dugaan sementara, mungkin kabel fleksibel dari monitor ini kemungkinan kurang pas pasangnya atau dia kendor. Kita coba pancing lagi dengan HDMI, saya pasangkan di sini. Nah, kalau dipancing dengan HDMI dia langsung bisa tampil seperti biasa, tidak menutup kemungkinan dia VGA internal dari
laptop compact CQ35 ini mengalami masalah karena tadi cuma saya pancing menggunakan ini HDMI, dia tampilannya langsung normal kembali. Sekarang kita coba lihat RAM yang tadi kita pasang terbaca ataukah tidak. Ini ternyata terbaca, bisa kita lihat sekarang RAM sudah berubah menjadi 2 GB. Ini sekarang RAM sudah menjadi 2 GB. Tampilannya sudah normal kembali, sekarang sudah tidak blank putih. Jadi untuk penanganan pertamanya mungkin bisa dicoba dengan cara tadi. Jadi jika dia blank putih tidak ada tampilan namun suaranya ada, itu kita pancing menggunakan layar komputer atau menggunakan dual display. Jadi tadi tinggal tak masukkan saja, terus dia layarnya mati sebentar terus nyala kembali, itu sudah dalam posisi normal, jadi tidak blank putih seperti tadi yang kita lihat bersama. Setelah kita tahu bagaimana cara penanganan pertama dari layar laptop yang blank putih tadi, kali ini saya akan maintenance, yaitu cek hardware dari laptop yang layarnya kadang blank putih ini. Kita akan cek, semoga saja hanya konektor kabel fleksibel dari layar yang kurang erat atau kotor. Oke, langsung saja kita bongkar laptop ini untuk dilakukan pengecekan. Nah, ini untuk misal akan dilakukan upgrade RAM seperti tadi atau penggantian dari harddisk. Ini di sini ada logonya. Jadi ini ada logo RAM dan ini simbol harddisk. Sini juga ada simbol harddisk dan RAM. Sini juga ada simbol harddisk dan RAM. Nah, jika kita ingin berurusan dengan harddisk dan RAM, tinggal kita lepas saja 3 skrup yang ada logo harddisk serta RAM. Cukup 3 ini yang ada simbol dari RAM dan harddisk. Nah, ini 3 simbol tadi ini adalah skrup yang digunakan untuk membuka slot RAM dan harddisk. Ini adalah RAM yang tadi kita tambahkan dan ini adalah harddisknya. Coba kita lihat untuk laptop ini menggunakan harddisk apa. Ini ya, untuk laptop ini ternyata menggunakan harddisk WD Blue Scorpio dengan kapasitas 250 GB. Kita kembalikan lagi. Di sini ada simbol dari sinyal atau WiFi. Ini kemungkinan besar di dalamnya itu plot atau skrup untuk membuka atau mengganti atau berurusan dengan WiFi card. Kita coba lihat saja. Nah, ini ternyata benar. Di sini adalah WiFi card atau WLAN, serta di sini juga ada CMOS. Jadi
Kalau ingin mengganti atau berurusan dengan WiFi card atau baterai CMOS, hanya membuka plot atau tutup bagian ini saja. Nah, ini untuk selanjutnya di sini ada simbol DVD. Nah, ini kemungkinan skrup ini adalah skrup yang digunakan untuk membuka dari DVD ROM. Kita coba saja. Ini setelah skrup yang ada simbol DVD-nya kita lepas, kita coba tarik. Nah, ini benar. Jadi untuk melepas DVD ROM tinggal lepas skrup saja yang ada simbol DVD-nya. Dan untuk selanjutnya di sini ada simbol lain, yaitu simbol keyboard. Jadi ada 3 skrup yang mempunyai simbol dari keyboard. Satu di sisi kiri, tengah, dan kanan. Oke, langsung saja kita juga lepas skrup ini. Harusnya untuk membuka atau misal mengganti keyboard itu cukup melepas 3 skrup ini. Dan sekarang 3 skrup yang bersimbol keyboard sudah kita lepas. Kita coba cek apakah keyboard bisa dilepas atau belum. Nah, ini keyboard bisa kita lepas hanya dengan melepaskan 3 skrup tadi. Jadi untuk kalian yang ingin ganti keyboard, tidak usah bongkar semuanya, tinggal lepas 3 skrup yang ada simbol keyboard tadi. Ini untuk penarikan atau untuk melepaskan kabelnya, ini ada pengunci warna putih. Ini tinggal didorong ke arah bawah saja, nanti ini bisa dilepas untuk kabelnya. Oh, ini ya, ternyata kabel dari konektor fleksibel layar itu tidak usah membongkar semuanya, cukup melepas keyboard kita bisa mengecek atau melepas ini konektor kabel fleksibel dari layar. Kita coba bersihkan dengan harapan semoga layarnya bisa kembali normal. Sebelum kita coba ini tadi beberapa skrup yang kita lepas sebaiknya kita pasang dulu, nanti ndak takutnya terjadi short atau apa kalau dia kendor, mungkin panas atau apa. Jadi kita kembalikan skrup-skrup yang tidak
perlu untuk dibuka harusnya. Ini yang pertama kita tutup di bagian wifi card karena tadi hanya untuk melihat saja. Kita pasang juga kabel dari keyboardnya. Langsung saja kita coba nyalakan. Layar sudah nyala dengan normal. Setelah ini saya akan tes laptop ini dengan saya coba hidup dan matikan, serta saya coba nyalakan laptop ini dengan waktu yang lama untuk menguji apakah layar akan kembali blank putih atau tidak. Inilah laptopnya. Setelah seharian semalam saya uji coba, ternyata layarnya sudah kembali normal, tidak blank putih lagi. Dan ini juga sudah saya install ulang dengan Windows versi terbaru. Sekian video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi masalah layar blank putih serta upgrade RAM pada laptop compact Presario CQ35. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.